Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Puteri Hadian dari Hukum Tata Negara 3B. Saya di sini akan mencoba untuk memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Hukum Tata Negara di semester 3 ini guna memenuhi ujian akhir semester. Materi pertama adalah mengenai pembuktian hukum tata negara sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Seperti hukum tata negara, di mana kita mempelajari, mendiskusikan hal-hal yang berkenaan dengan hukum tata negara itu sendiri, yang bertujuan untuk mengetahui dan mendalami bidang keilmuan tersebut. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya, misalnya ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum kenegaraan, dan termasuk ilmu hukum tata negara itu sendiri. Terdapat beberapa istilah mengenai hukum tata negara, namun di Indonesia sendiri mengusung pengertian dan istilah yang sama seperti di Belanda, di mana hukum tata negara terbagi menjadi dua aspek, yaitu dalam aspek luas yang mencakup hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dan dalam arti sempit yang mencakup hukum tata negara saja, di mana hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara beserta segala aspek. Negara sendiri merupakan objek dari berbagai ilmu pengetahuan dan salah satunya menjadi objek kajian ilmu hukum tata negara, yang dimana pada ilmu hukum tata negara dikaji aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi negara atau konteks kenegaraan. Untuk mengatur, membahas mekanisme hubungan kenegaraan antar struktur negara dan warga negara, agar terciptanya kestabilan dalam suatu negara. Hukum tata negara juga memiliki beberapa istilah yang berbeda di setiap negaranya. Berhukum tata negara atau dalam bahasa Inggris yang disebut source of law. Dasar hukum ataupun landasan hukum ataupun payung hukum adalah legal basis atau legal ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dibenarkan secara hukum. Sementara itu, perkataan sumber hukum lebih menunjuk kepada pengertian tempat di mana asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal. Seperti dalam pasal 1 Ketetapan MPR nomor 3 /MPR /2000 ditentukan bahwa 1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. 3. Sumber hukum dasar nasional adalah 1. Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tata negara Indonesia yang disebut sebagai sumber hukum tata negara itu misalnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah. Yang keempat, Peraturan Presiden. Yang kelima, Peraturan Daerah. Pengertian sumber hukum di sini jelas dimaksudkan untuk menunjuk kepada pengertian tempat asal ditariknya suatu kaidah hukum yang bersifat umum untuk dipakai sebagai peralatan dalam menilai suatu peristiwa atau kaidah hukum yang bersifat konkret. Dia sendiri menganut sistem pemerintahan, yaitu sistem demokrasi, di mana demokrasi merupakan sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan dapat disimpulkan bahwa rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana rakyat berhak memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Dalam sistem ini, keputusan diambil berdasarkan hasil suara terbanyak. Menurut sejarahnya, pengakuan hak asasi manusia pertama kali berasal dari Eropa, yaitu Piagam Magna Carta, yang sering disebut sebagai Piagam Hak Pertama. Kemudian di dunia oleh PBB, konsep formal HAM lahir pada 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamirkan DUHAM, Deklarasi Universal HAM. HAM sendiri adalah hal yang paling mendasar yang secara mutlak dimiliki oleh semua orang. Dengan artian lain, untuk mendapatkan hak tersebut kita tidak perlu menunggu untuk diberikan atau diturunkan oleh orang lain.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.